bagaimana kita ini yang di Indonesia bisa bicara atau istilahnya itu nggak ngajak berantem istilahnya, toh mereka juga istilahnya bisa diajak omong secara enak gitu ya. Nggak bisa, Pak. Mana ada orang Islam bisa diajak omong enak, Pak? Saya belum pernah ketemu, Pak. Begitu dia orang Islam dengan keislamannya, orangnya pasti udah nggak bisa diajak ngomong. Mau profesor sekalipun, mau dokter sekalipun, yaitu contohnya Amin Rais itu, jadi tolol, Pak. Nah, contohnya Amin Ma'ruf itu, biar wakil presiden juga jadi on. Ya, itu profesor rektornya universitas apa itu yang bilang Jokowi ada jinnya. Terus ada bekas menteri yang dokter siapa itu yang mencium tangannya si yang di Lombok itu yang tukang menggandakan uang itu. Asal udah profesor doktor, begitu dia tampilkan keislamannya jadi tolol, Pak. Itu harus diakui. Pak Paul, bantah sedikit ya, bantah saya. Boleh. Pada waktu Ahok kasusnya itu betul-betul Islam yang dijolimi sehingga begitu banyak masanya. Tetapi Pastor Paul juga harus melihat kasusnya Berisik itu tidak banyak, tidak sehebat kasusnya Ahok. Dari situ saja saya punya penilaian bahwa yang radikal itu tidak juga banyak kok, Pak. Katakanlah dengan Islam Nusantara kita itu masih punya power. Nggak punya, Pak. Itu kasusnya Habib Rizik karena TNI-nya berani, Pak. Arudung. Kalau enggak juga kelar, Pak. Kalau tidak ada Pak Dudung, itu kan instruksinya Jokowi kan instruksi yang kata-kata bersayap. Tiba-tiba Pak Dudung melaksanakannya dengan cara begitu, meresponinya. Itu saya saja kaget. Semua teman-teman saya yang punya informasi A1 semua di Jakarta, itu semua bilang itu inisiatif pribadi. Dan Pak Dudungnya terus naik. Karena nggak ada yang berani, Pak, cuma Pak Dudung doang. Ya kan, terus Pak Dudungnya naik sekarang jabatannya. Pastor Paulku sayang, Jokowi itu tidak menginjak kanan dan kiri, tapi Jokowi itu hanya maju dan mundur serta diam. Siapapun presidennya, kalau era sekarang mumet, Pak. Makanya saya juga maju. Kalau Jokowi tidak berpihak kanan dan kiri, dia tetap maju atau diam atau mundur. Saya lihat langkahnya, dia tetap menjaga keutuhan NKRI. Itu. Kita nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu, Pak, karena saya tidak pernah percaya politikus. Saya tidak pernah percaya politikus karena saya pernah bergaul dengan mereka semua. Kelihatannya berantem semua di atas. Di bawah bagi-bagi juga, Pak. Bagi-bagi semua. Makanya Jokowi harus share dengan Amin Ma'ruf. SBY harus share dengan JK. Tahun pertama juga sama. Saat JK itu jadi wakil, ya kan, dia himpun segala kekuatan massa. Habib Rizik itu memang kurawanya hilang semua. Tetapi sebetulnya di kalangan atas itu mereka sudah atur strategi barisan. Kalau nggak mungkin semua perda syariah itu bisa jalan di Indonesia. Serem loh, Pak. Semua perda di Indonesia ini, hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali kantong Kristen, itu sudah syariah loh, Pak. Tinggal dibalik aja undang-undangnya. Selesai. Sementara orang-orangnya, walaupun orang Kristen, orang Islam itu cuma tinggal 60% saja jumlahnya, tapi mereka makin radikal, dan makin berani, makin terang-terangan. Semua teriak-teriak khilafah nggak ada yang ditangkap. Nggak ada orang teriak-teriak khilafah ditangkap. Rizik pun tuduhannya bukan karena khilafah loh, Pak. Itu menunjukkan nggak berani Jokowi. Kalau memang Jokowi itu punya nyali, punya titik ya, harusnya dia tuduhannya si Rizik ini adalah makar. Karena memang jelas-jelas makar. Nah, tapi nggak berani, pakainya COVID. Karena jelas-jelas melanggar. Ya kan, terus hukum yang berat lewat COVID itu. Tapi harusnya hukumnya makar, supaya yang lain tahu bahwa itu makar. Tapi kan sekarang enggak, jadi abu-abu. Kesalahannya Rizik ini bukan makar, tapi dianggapnya COVID, Pak Prokes. Bapak Pasturku, Habib Rizik itu kena tuduhan salah satunya pasal pemberatan itu yang pasal berapa? Itu yang ancaman hukumannya tinggi, Pak. Iya, tapi semua prokes, Pak. Semua kasusnya prokes semua, Pak. Seolah-olah itu prokes. Tapi lihat kalau kita bukan masalah seolah-olah, Pak. Jadi harus jelas. Misalnya ini polisi di Indonesia itu udah sering nih.
maling walet, nanti masuk penjaranya gara-gara ngerampok bank BCA. Nanti kalau dia maling sepeda motor, nanti bisa masuk penjaranya gara-gara narkoba. Padahal nggak itu bener-bener nggak pernah dia jadi bandar atau apa, tapi bisa tukar kepalanya, hukumannya bisa yang aneh-aneh begitu. Nah, di situ juga sama. Nah, nanti kasusnya apa, nanti bisa kenanya apa. Itu sudah biasa di Indonesia begitu. Nah, justru sebetulnya menurut saya, itulah yang membuat Indonesia itu nggak maju-maju. Karena nggak jelas. Ini Terus kalau di diajari, sini, Pak. Kita itu apanya? diajari caranya untuk memulai biarpun sedikit, Pak. Diajari cara-caranya. Kalau ditebarkan kengerian-kengerian, kita lihat TV aja udah ngeri tiap hari. Justru Terus terang makanya aja. kita sebarkan roh keberanian di sini dengan teman-teman turun ke jalan, kita bikin buku Pancasila. Oh, itu adalah perlawanan loh, Pak. Buku Pancasila ini adalah perlawanan minoritas loh, Pak. Perlawanan minoritas buku Pancasila ini. Kelihatannya cuma buku ya. Kelihatannya cuma buku. Tapi itu adalah buku yang ada isinya. Jadi bukan Terus karakter untuk membangun milenial itu ya Pak Pastor juga tahu lah karakter kita untuk kadang-kadang kan juga malas baca dan lain sebagainya. Kan ini kan tidak hanya timbul dari Pancasila saja, tetapi dari unsur kebudayaan, bahkan mungkin dari musik juga itu yang bisa mempersatukan Indonesia. Betul. Terus dari segala sektor, maka dari itu kita harus diajari gitu loh Pak, bagaimana jalan masuk kita untuk bisa menyadarkan mereka dengan tanda petik tanpa dia itu merasa tersinggung. Kalau disinggung sudah pasti nanti berantem Pak, bunuh-bunuhan. Nah itu kan kita memang ketakutan kita itu seperti itu. Jangankan kita, pemuda aja udah takut Pak. Kok. Kalau masalah bunuh-bunuhan itu sudah dari dulu Islam begitu Pak. Iya betul. Jadi kita udah, kalau kita masih takut dengan itu nanti kita capek Pak. Karena tujuan mereka memang memframing minoritas supaya takut. Baik orang-orang Kristen yang menjadi pejabat pun takut loh Pak. Iya. Betul. Orang Kristen yang pejabat aja takut. Kenapa? Karena di framing terus. Nanti begini loh, nanti PGI-nya aja takut. Justru itu makanya kalau ditanya harusnya bagaimana, ya inilah tindakan kita. Mungkin buku, diakonia, gila-gilaan, ya terus kita mulai tunjukkan ya, YouTubers Kristen, mereka sudah mulai upload semua video-video. Itu titik baliknya aja kasusnya saya kan Jawa Pos. Itu kalau kemarin Jawa Pos, entah dia memang bijaksana dan arif, atau dia kejeblos di channel kita, udah tanggung di-upload, ya udah masuk sini, ditonton orang banyak, ya kan udah kadung ya. Tapi Metro aja nggak berani naikkan yang interview dengan saya. Tetapi begitu masuk Jawa Pos itu 750.000 view ya. Itu lihat komentarnya semua. Itu kayak membangkitkan orang sekali loh Pak. Komentar-komentarnya itu benar-benar menyadarkan orang-orang itu. 95% itu semua komentarnya itu udah kayak si orang siap. Ayo kita jalanin. Lumayan Pak, 1 juta orang itu banyak ya untuk menggerakkan. Nah makanya ini kita gerakan diakonia ini adalah baru awal Pak. Ini kita baru test the water Pak. Dan ternyata kita bisa kumpulkan uang. Selama kita kumpulkan uang di YouTube kita ini sudah 1 miliar loh Pak. Iya. Nah, makanya ini kita bilang kan, Pastor, saya tetap optimis bahwa kita ini punya Islam Nusantara yang seringkali Islam abangan. Iya, jangan dibilang abangan toh sayangku. Kalau Nusantara saya nggak percaya, Pak. Saya tidak percaya Gus Yakut, Pak. Loh, bukan, Pak. Bukan Islam Nusantara atau Islam Indonesia lah. Dia memilih dengan posisi seperti ini, dia memilih diam. Dan itu seringkali saya tanya ya. Jadi mereka memilih lebih diam. Dari tak diam saja daripada ribut. Tapi dalam hati kecilnya dia tetap menolak ajaran itu. Tetapi yang satunya yang radikal itu karena diam, dia merasa diberi kebebasan teriak bermacam-macam. Terus catatan ya Pak Paul, masjid itu saya lihat aja di posisi Surabaya dan di desa-desa sekarang itu udah banyak maju-maju dan bahkan pasang AC semua. Pasang AC masjid-masjid yang dan bahkan saya bilang, waduh,
gembira saya. Jadi istilahnya di lantai 2 dan dipasang banyak, itu di desa, di kampung itu banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa dari Islam sendiri, Islam Indonesia itu juga prihatin sebetulnya, cuman tidak berani ngomong. Lah pastor ajari saya ini supaya bisa ngomong. Ikut kelas evangelis, Pak. Makanya sering ngomong di sini juga menjadi bagian dari ininya kita. Misalnya contoh ya, beberapa teman-teman lihat kesaksian teman-teman ya. Bahkan dulu lawan-lawan kita pun yang dulu musuhin kita pun di sini, akhirnya sekarang masuk dan mereka mulai mencoba memahami apa yang kita bicarakan di sini. Makanya kayak tadi ada Pak Junior, saya biarkan dari dia nggak percaya, skeptik dengan Pancasila, nanti suatu ketika dia akan menjadi pendukung Pancasila. Beberapa teman-teman masuk ke sini dulu, akhirnya pada ngaku, Pak. Dulu saya tuh nggak suka dengan channel ini. Ya mereka gitu kan. Sekarang mereka justru membuka. Banyak sekali wawasan-wawasan di channel ini, sejarah maupun tentang Pancasila, yang mereka banyak dipelintir-pelintir oleh khilafah, dan mereka tahunya justru Pancasila yang dari khilafah. Begitu dibuka di sini, wah, kaget semua mereka. Iya. Terima kasih sama Pak Paul. Jadi juga mudah-mudahan channel ini bisa begitu. Makanya saya izinkan semua untuk bicara, ya, terus debat, ya, kadang-kadang dengan keras begitu. Saya kadang-kadang biarkan supaya teman-teman terbiasa mengumumkakan ide-idenya itu, walaupun ada yang mengintimidasi dalam tanda kutip gitu ya, atau makanya saya juga pengen teman-teman itu nampakkan wajah waktu tampil itu, karena itu akan menularkan roh keberanian. Kayak Pak Indonesia Maju ini hebat, Pak. Saya tinggal di Indonesia, berani nampakkan wajah. Ya, saya tinggal di Indonesia, dan saya sudah berani karena saya cinta Indonesia. Iya, itu penting, Pak.